Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan pendekatan dan juga solusi atau algoritma yang saya gunakan untuk menyelesaikan soal responsi minggu kedua, khususnya di bab rekursif. Nah, di sini diberikan permasalahan itu seorang tokoh bernama Sato Kazuma yang dia ini adalah seorang pahlawan reinkarnasi gitu. Nah, Sato Kazuma ini diberikan kekuatan awal sebesar K oleh Dewi Eris gitu. Nah, selain diberikan kekuatan awal, dia juga diberikan sejumlah N kesempatan untuk menambah ataupun mengalihkan kekuatan awal yang dia miliki agar semakin besar gitu. Nah, setiap kesempatan yang diberikan oleh Dewi Eris tadi itu kan memiliki dua buah opsi, di mana yang pertama itu dia bisa menambah poinnya yang dimiliki saat ini, ataupun dia bisa mengalihkan poinnya dengan tujuan akhirnya si Sato Kazuma ini diharuskan untuk mendapatkan poin semaksimal mungkin agar dia bisa mengalahkan Raja Iblis gitu. Nah, proses ini tuh harus dilakukan dengan algoritma rekursif. Nah, karena kita bisa memilih di antara dua proses tadi ya, antara menambahkan ataupun mengalihkan poin, proses ini tuh kita bisa visualisasikan ke dalam sebuah pohon keputusan biner yang ini tuh sangat cocok banget kalau kita selesaikan dengan rekursif gitu. Nah, ini diberikan juga format masukan dari soal itu. Baris pertama berupa dua buah bilangan N dan juga K yang mewakili jumlah kesempatan dan juga tadi poin awal. Kemudian N baris berikutnya itu berisikan dua buah karakter dan juga dua buah bilangan bulat yang satu barisnya itu adalah mewakili satu kesempatan, di mana satu kesempatan tadi itu kan ada dua buah pilihan gitu ya. Nah, mungkin kita bisa lihat langsung di visualisasi dari pohon binernya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa setiap langkah itu tuh dia memiliki dua buah cabang gitu. Nah, di sini adalah misalkan langkah pertama atau poin awal aja dia sudah memiliki dua buah cabang. Kemudian di masing-masing percabangan tadi juga dia memiliki cabang lagi gitu. Nah, di sini itu bisa kita simpulkan bahwa total langkah itu jumlahnya kan ada N ya, ada N kesempatan. Maka total kemungkinan atau kita menelusuri setiap langkah untuk mendapatkan poin total maksimal itu jumlahnya adalah 2 pangkat N gitu. Nah, jadi di sini artinya kita bisa menelusuri semua kemungkinan yang ada itu dengan menggunakan teknik rekursif gitu. Nah, setiap node atau percabangan menyimpan nilai kekuatan saat ini atau yang nanti kita akan misalkan dengan variabel bernama sum power gitu. Nah, kita juga akan mengeksplor dua pilihan ini. Mungkin kita bisa lihat di langkah yang pertama dengan poin awal itu adalah 321. Nah, di sini dia memiliki dua pilihan, di mana pilihan kiri itu dia bisa menambah 100 poin dan di pilihan kanan dia bisa mengalihkan poin tersebut dengan 2 gitu. Nah, apabila kita pilih kiri, maka nilai yang sementara kita simpan adalah 421, sedangkan kalau kita pilih kanan, nilai sementara yang disimpan adalah 642. Nah, di masing-masing pilihan ini nantinya juga akan kita buat percabangan untuk dua pilihan lain di kesempatan selanjutnya gitu. Jadi di setiap node atau setiap nilai sementara itu pasti akan kita lakukan percabangan terus untuk mencari kemungkinan, untuk menelusuri setiap kemungkinan dari setiap langkah atau kesempatan gitu. Nah, proses rekursifnya itu bisa kita lihat ada di sini, di mana di setiap langkah dan nilai sementara itu nantinya kita akan melakukan percabangan lagi. Bisa dilihat di sini bahwa percabangan dilakukan di opsi kiri itu juga dilakukan di opsi kanan. Di sini di percabangan ini kita ada opsi min 100 dan dikali min 2, di percabangan kanan juga ada min 100 dan dikali 2. Hal ini bertujuan untuk menelusuri setiap kemungkinan apabila bisa aja di awal kita lakukan pengurangan atau melakukan perkalian dengan negatif yang menjadikan nilai itu lebih kecil gitu, tapi ternyata di akhir nilai tersebut bisa menjadi lebih besar. Nah, untuk menghandle kemungkinan tersebut makanya kita perlu untuk menelusuri setiap kemungkinan yang ada dengan rekursif itu sendiri. Nah, di sini juga
dikasih petunjuk untuk menghandle input. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke codingan agar lebih jelas. Oke, mungkin pertama kita handle tersebut untuk inputnya terlebih dahulu. Di baris pertama itu ada N dan juga K. Kemudian di baris kedua adalah array sejumlah N baris. Oke, sejumlah N baris. Oke. Nah, karena di soal itu di inputan kedua itu kesempatan diberikan dalam format karakter pertama, karakter berupa operan pertama dan juga nilainya juga berupa karakter, maka kita juga perlu untuk membuat sebuah fungsi lain di mana kita mengconvert di sini adalah plus dan juga bintang di sini sebagai sebuah operan yang bisa kita gunakan untuk melakukan operasi terhadap sebuah bilangan integer gitu. Karena di sini kita nggak bisa langsung lakukan operasi dengan mengambil elemen dari indeks terkait, karena di sini masih dalam bentuk format karakter gitu. Jadi kita perlu buat sebuah function yang bisa nanti nge-convert si karakter ini jadi benar-benar sebuah operan gitu. Nah, kita buat terlebih dahulu function operannya. Sini kita perlu 3 variabel, yaitu untuk si operan itu sendiri, untuk bilangan integer pertama dan juga bilangan integer kedua. Oke. Nah, yang pertama, apabila si x atau operannya di sini itu adalah sebuah karakter plus, berarti kita harus menjumlahkan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Nah, di kasus kedua adalah apabila x ini adalah sebuah karakter bintang, maka kita harus mengalihkan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Oke, selanjutnya kita akan buat fungsi utama gitu, yang kita gunakan untuk mencari gimana sih nilai terbesar yang bisa kita dapatkan dari semua kemungkinan. Nah, kita di sini akan membuat function bernama power. Nah, fungsi power sendiri adalah fungsi utama rekursif yang saya gunakan. Nah, basis rekursifnya, oke, kita tulis terlebih dahulu. Kita perlu parameter indeks dan juga parameter sampau yang nantinya kita gunakan untuk menyimpan. Oke. Nah, di sini parameter indeks ini akan saya gunakan untuk menggeser baris yang nantinya akan kita operasikan gitu ya. Jadi kan di array yang di inputan kedua itu akan ada beberapa baris. Jadi untuk bergeser dari baris pertama ke baris kedua atau bergeser dari kesempatan pertama dan kedua dan selanjutnya, kita pakai si parameter indeks ini tadi. Dan sedangkan si sampau ini kita gunakan nantinya untuk menyimpan nilai sementara dan juga nanti mengoutputkan nilainya gitu di akhir ya. Kita akan gunakan sampaunya untuk perhitungan di dalam rekursifnya. Oke. Nah, basis yang kita gunakan adalah indeks sama dengan n. Nah, di sini artinya apabila si indeksnya itu sama dengan n atau si barisnya itu udah sampai dengan kesempatan terakhir yang diberikan oleh si Dewi Eris tadi itu ya, maka kita akan langsung mereturn nilai sampaunya. Nah, di kondisi lain atau di kondisi dimana si indeksnya ini belum sampai atau belum habis gitu ya kesempatannya, maka di sini kita akan membuat 2 buah opsi pilihan sesuai yang tadi kita konsepkan di awal, bahwa ada pilihan kiri dan juga pilihan kanan.
Oke, saya akan tulis terlebih dahulu untuk algoritma yang saya gunakan. Oke, jadi saya sudah tulis untuk kemungkinan kiri dan juga kemungkinan kanan. Nah, ini kita bahas salah satu untuk kemungkinan kiri. Nah, di kemungkinan kiri kita akan panggil rekursif, akan panggil kembali si fungsi power, di mana di dalam fungsi power itu sendiri ada dua buah parameter, yaitu si indeks dan juga sampau. Nah, indeks ini di sini kita ganti dengan indeks plus 1 agar nantinya di setiap pemanggilan fungsi power atau di dalam setiap rekursif ini barisnya itu akan selalu bertambah, akan selalu turun gitu ya kalau divisualisasikan tadi gitu. Nah, sedangkan di parameter kedua si sampau ini akan kita wakilkan dengan fungsi operan, di mana di operan ini kan terdiri dari 3 variabel ya, di 3 parameter ya, x, a, b dan b gitu. Nah, si x atau di sini adalah operannya adalah indeks di untuk sebelah kiri, berarti di sini kita bisa lihat di sini kiri, ini kiri dan juga kiri, berarti kita ambil semua yang ada di kolom ke 0 gitu, kolom indeks ke 0. Nah, barisnya atau di sini diwakili oleh indeks itu diwakilkan atau mengikuti dengan indeks yang saat ini gitu, diwakilkan dengan IDX yang saat ini. Nah, sedangkan kalau kolomnya semuanya kita samakan kolom ke 0 karena kita mau ambil nih karakter yang ada di sini gitu. Nah, sedangkan untuk yang kedua, parameter kedua atau A-nya kita isi dengan sampau, atau sampau ini di sini adalah nilai sementara. Jadi nanti setiap iterasi kita akan selalu pakai nilai sampau di sebelumnya gitu, biar nanti bisa terakumulasi sampai dengan akhir. Nah, sedangkan untuk parameter yang B kita akan ambil nilai, karena ini adalah sebelah kiri, kita akan ambil nilai di kolom sebelah sini, 100, min 100 dan juga 10 kalau di sampel input 2. Nah, di sini kan adalah kolom ke 1 ya, kolom indeks ke 1, sedangkan untuk barisnya sendiri adalah mengikuti dengan baris ke IDX gitu. Nah, begitu juga dengan di sebelah kanan. Untuk untuk parameter IDX-nya juga akan ditambah 1, dan sedangkan untuk operannya yang nilai X-nya akan kita ganti dengan indeks ke baris X, baris IDX dan juga kolom kedua, sedangkan untuk sampaunya juga tetap pakai sampau, dan juga untuk nilai B-nya akan kita ganti dengan nilai pada kolom ketiga gitu. Nah, nantinya nilai operan ini kan akan mengeluarkan atau mereturn nih nilai dari A ditambah B gitu ya. Di sini berarti kan mereturn nilai dari sampau baik itu pada kolom ke-1 dengan sampau pada kolom ketiga. Nah, operannya sendiri mengikuti pada operan yang ada di baris tersebut gitu. Jadi, nantinya setiap pemanggilan fungsi itu akan selalu memakai nilai sampau yang dihitung pada setiap iterasi sebelumnya gitu, setiap pemanggilan fungsi sebelumnya gitu. Jadi nantinya akan terus dihitung terus. Jadi setiap kita bisa visualisasikan nih di sini. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini nih. Misalkan untuk nilai kiri, setelah nilai kiri dihitung, nantinya ketika dia dipanggil functionnya kembali, kan nilai function di function tadi itu kan akan membagi lagi menjadi kiri dan juga kanan gitu terus. Jadi nilai kiri, misalkan nanti kita ambil nilai kiri juga akan dibagi menjadi nilai kiri dan juga nilai kanan. Jadi setiap
kemungkinan itu pasti akan terhandle gitu di dalam sampau gitu. Nah, untuk mengambil nilai maksimalnya, kita perlu untuk mereturn nilai tersebut menggunakan function bawaan Python gitu. Kita bisa pakai function bawaan Python dengan manggil max kiri kanan. Nah, nantinya max ini akan mengembalikan nilai kemungkinan terbesar dari semua kemungkinan kiri dan juga kanan gitu. Nah, terakhir untuk memanggil fungsi ini kita bisa lakukan print, panggil function utamanya dan nilai IDX-nya kita set menjadi 0 agar nanti kita bisa mulai dari indeks ke 0, dan juga sampaunya kita set dengan nilai K atau poin awal yang diberikan oleh Dewi Aris. Nah, mungkin kita coba untuk run code terlebih dahulu. Oke, sebentar. Oke, mungkin kita ada miss di bagian array-nya. Input split for in range. Oke, sebentar kita coba cek ya. R index 0. R index 1 dan di kanan itu 2 dan juga 3. Oke, ini returnnya harusnya di luar else ya. Oh, ini harusnya kita kali, bukan kita tambah ya. Oke, coba kita run code, harusnya nih bener. Oke, ini udah benar. Tadi kita sempat miss di function yang operan, dimana kita harusnya bintang ini kita kali tapi kita juga tambah. Nah, mungkin kita coba submit code-nya. Oke, mungkin kita tunggu satu. Oke, di sini success rate-nya udah 100, berarti algoritma yang kita buat juga sudah betul.